Pemirsa, seperti di janji kami di segmen sebelumnya bahwa kami akan langsung nanti tersambung melalui sambungan daring bersama dengan tim pembimbing ibadah haji TPIH Kloter 17 Embarkasi Palembang langsung dari Mekah, Arab Saudi. Ada Pak Muhammad Maki ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi waktu Mekah dan selamat siang waktu Palembang, Pak Maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kondisi Mekah sekarang pagi, sementara kita di Palembang sudah siang hari, Pak. Baik. Pak Maki, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisian untuk kita berbincang ya Pak Maki ya. Publik di Palembang tentunya juga yang keluarganya sedang mengikuti ibadah haji. Ya, untuk warga Sumatera Selatan juga ingin mengetahui saat ini Pak Maki untuk mengawali perbincangan, mungkin Pak Maki bisa menjelaskan seperti apa Pak suasana jelang puncak ibadah haji ya di Mekah Al-Mukarramah khususnya. Apa yang sedang dilakukan, aktivitas apa yang dilakukan oleh para jemaah calon haji di sana, Pak Maki? Baik, terima kasih Bapak. Jadi jelang puncak haji yang disebut dengan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah dan Mina, pemerintah Indonesia sudah dengan bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umroh sudah menyetop bus sholawat untuk transportasi dari hotel atau maktab ke Masjidil Haram. Mulai kemarin sudah di stop sehingga jamaah fokus dengan di hotel dan di masjid dekat hotel atau masjid yang ditunjuk di salah satu lantai untuk mempersiapkan diri. Tim kesehatan juga sudah melakukan mitigasi dan edukasi kepada jamaah, sudah keliling, bahkan kita buat posko di setiap hotel, posko kesehatan dalam rangka mempersiapkan kesehatan dan kebugaran jamaah menjelang puncak haji. Dan kami kabarkan bahwa alhamdulillah bahwa kloter Embarkasi Palembang yang berjumlah 22 kloter secara umum dalam keadaan sehat dan baik, demikian Pak. Baik, artinya so far so good begitu ya Pak Maki ya, untuk semua yang berasal dari Sumatera Selatan tidak ada kendala yang berarti. Tapi kalau kita ingin coba kita breakdown satu-satu ya Pak Maki ya, artinya kan jelang puncak ibadah haji yang akan berlangsung puncaknya pada tanggal berapa Pak Maki? Jadi puncak haji tahun ini jatuh pada tanggal 5 Juni tepatnya, atau tanggal Hijriahnya 9 Zulhijjah, yakni pada hari Kamis, di mana kami insya Allah seluruh jamaah haji Indonesia dunia pada hari Rabu mulai akan didorong menuju tenda Arafah dengan, kalau Indonesia bicara dengan sebutan dengan 3 tahapan, ada tahapan pagi, ada tahapan siang, dan ada tahapan sore sampai ke malam. Oleh karenanya persiapan terus dilakukan. Kalau kami melihat di depan-depan hotel ini banyak jalur sudah dipersempit, sudah ditutup demi kelangsungan dan kelancaran nanti orang melaksanakan pendorongan ke Arafah, Musdalifah, Mina, demikian juga kembali ke hotel untuk melaksanakan rukun haji yang selanjutnya, Thawaaf Ifadah, Sa'i, Tahallul dan tertib. Begitu Pak. Baik. Pak Maki, ada 22 kloter yang berasal dari Sumatera Selatan ya, dan juga Bangka Belitung yang diberangkatkan dari Palembang, Embarkasi Palembang. Tapi kalau kita tadi di segmen sebelumnya kan ada paket berita begitu Pak, mengenai adanya jemaah haji dilakukan keringanan lah begitu ya untuk yang sakit dan juga berisiko tinggi. Mungkin Pak Maki bisa menginformasikan, kita tentunya berharap ya semuanya dalam keadaan sehat. Tapi apakah memang ada yang sakit Pak dari kondisi seluruh jemaah calon haji asal Sumatera Selatan Pak? Dan kalau memang ada, berapa jumlahnya? Seperti apa kondisinya sekarang? Baik, secara umum kondisi jamaah memang bermacam-macam. Ada yang sehat bugar, ada yang dia dari awal memang sudah divonis risti, bahkan ada beberapa jamaah yang harus didorong dengan kereta dorong. Tetapi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sudah mengambil kebijakan murur, di mana murur ini bagi jamaah yang risti, jamaah yang kurang sehat, itu akan melaksanakan wukuf. Setelah wukuf digeser ke Musdalifah, dan di Musdalifah orang yang murur ini tidak akan turun, namun hanya berhenti sebentar, setelah itu menuju tenda Mina. Untuk tahun ini jumlah jamaah haji Indonesia yang reguler
atau tepatnya seluruhnya dengan haji khusus atau haji plus 221, maka 201 lebih itu reguler, dan dari 201.000 reguler itu lebih kurang 65.000 akan diangkut melalui proses murur, di mana mereka tidak akan turun di tenda di padang padang yang luas yang disebut dengan Musdalifah, tapi hanya berhenti sebentar busnya dan selanjutnya ke Mina untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga jamaah risti, jamaah yang tua ini tidak terlalu kecapean ketika melaksanakan puncak haji yang disebut dengan Armusna, Pak. Pak Maki punya data nggak Pak? Berapa Pak jumlah jemaah haji yang risti ini Pak? Kalau tidak secara detail mungkin persentasenya Pak. Ada berapa persen yang bisa dikategorikan jamaah risti ini Pak pada puncak ibadah haji dan diberikan keringanan ini? Pak Maki. Sebenarnya pemerintah membatasi atau fokus kepada setiap kloter itu diberikan 30% sampai 35% untuk jamaah yang murur, yang umumnya itu adalah orang yang memang secara umur sudah lansia, kemudian yang kedua memang punya resiko tinggi, dan yang ketiga Bapak Ibu calon jamaah haji ini yang sedari awal dari embarkasinya masing-masing termasuk Palembang itu memang sudah memakai kereta atau jasa dorong ketika dia kemarin melaksanakan umroh wajib, begitu Pak. Kalau untuk laporan atau data ada nggak Pak yang masuk rumah sakit saat ini masih dirawat, yang untuk jemaah dari Indonesia khususnya dari Sumatera Selatan ada Pak Maki? Halo Pak Maki. Mana bisa diulang? Ya Pak Di sini Maki. Rio lagi orang Manasik juga. Baik, adakah Pak data yang Bapak miliki untuk jemaah haji asal Indonesia khususnya Sumatera Selatan yang di saat ini dilaporkan dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit setempat, Pak Maki? Memang ada satu jamaah provinsi Sumatera Selatan yang sedang dirawat, tapi kami berharap dan berdoa melakukan himbauan kepada jamaah, mari kita sama-sama mendoakan jamaah yang sakit ini. Mudah-mudahan ketika puncak haji yang tinggal 2 hari lagi, ini hari Senin, Selasa, Rabu bisa diangkut secara normal. Namun kalau seandainya takdirnya belum sehat dan orang-orang yang sakit di rumah sakit Mekah ini akan disafari wukufkan Pak, karena mengingat kondisi cuaca juga Arab Saudi yang kami dengar, dan ada himbauan bahwa puncak haji tahun ini adalah terpanas dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini tahun terakhir panas, karena tahun depan dan 10 tahun ke depan itu cuaca Saudi khususnya Mekah itu sedikit normal. Demikian Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa kondisi cuaca yang ada di Arab Saudi bahkan diprediksi ya untuk cuaca pada saat puncak ibadah haji yang akan berlangsung 2 hari mendatang ini dengan cuaca suhu panas, terpanas bahkan. Adakah Pak diberitahukan atau diinformasikan berapa derajat Celcius Pak panasnya sampai dikatakan ini yang akan terpanas selama sejarah puncak ibadah haji di sana? Pak Maki. Kalau sekarang cuaca rata-rata 39 sampai 44 Pak, tapi diprediksi nanti puncak haji cuaca itu bisa saja sampai 44 ke atas Pak. Baik. Tapi oleh karenanya kita terus memberikan edukasi kepada jamaah, tenaga kesehatan dan petugas kloter yang lainnya termasuk petugas non-kloter untuk menghimbau kepada jamaah untuk tidak segan-segan terus minum. Ya. Haus atau tidak haus mereka harus minum, karena yang kita hindari adalah dehidrasi, kekurangan cairan. Yang dikhawatirkan kalau dari dehidrasi itu kata dokter akan larinya ke heat stroke. Oleh karenanya jamaah sekarang yang penuh hampir istirahat total ya sekarang di hotel, maksudnya tidak ada aktivitas yang berlebihan, hanya menunggu waktu sholat, waktu makan, jamaah beristirahat, ada yang baca Al-Quran, ada yang bermacam-macam, tapi aktivitas yang dilakukan di luar hotel
itu sekarang sudah Baik, baik. sangat berkurang sekali, mengingat puncak haji sudah sangat dekat, sehingga Pak Maki. jamaah kita berikan edukasi untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Bahkan Bapak, di beberapa hotel dari jamaah Provinsi Sumatera Selatan, itu tim nakes dan petugas kloter banyak termasuk forum KBIHU yang ada, banyak mengajak jamaah untuk senam kebugaran di lantai hotel yang dipilih. Bahkan kalau tidak cukup, kami keliling per lantai untuk melakukan senam bugar, sehingga jamaah merasa segar, bugar, dan yang pasti jamaah kalau banyak terlayani dengan baik, kebingungannya, pusingnya untuk memikirkan puncak haji dan seterusnya itu akan sangat berkurang, karena jamaah begitu dilayani dengan hati, dilayani dengan ceria, dengan senyum. Baik. Mereka merasa Pak Maki. ada betul-betul eksistensi atau keberadaan panitia itu betul-betul dirasakan, Bapak. Baik, Pak Maki, maaf saya potong terlebih dahulu. Pak Maki tadi bagus sekali ya. Saya mendengar himbauan Bapak ini cukup baik begitu kepada para calon jemaah haji di sana ya. Tapi kan kita tentu langkah antisipatif tetap harus dilakukan ya, Pak Maki ya. Nah, dari pihak mungkin pemerintah Saudi Arabia sendiri mengingat bahwa prediksi 44 derajat Celcius lebih bahkan katanya tadi, Pak. Itu kan panas sekali, Pak. Apakah sudah ada langkah antisipatif dari pihak setempat, mungkin disiapkan skema, misalnya akan ada menyiram air misalnya pada waktu puncak ibadah haji nanti, atau seperti apa, Pak? Atau menyiapkan payung yang lebih besar untuk bisa jangan sampai mereka terkena panas dan lain sebagainya. Mungkin secara spesifik adakah skema khusus untuk mencegah cuaca panas ekstrim di sana di puncak ibadah haji nanti, Pak Maki? Kalau kita bicara apakah ada kebijakan khusus atau persiapan khusus dari Kementerian Haji dan Umroh melalui sarikanya, maka kami jawab bahwa sudah ada imbauan secara resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk melarang banyak keluar di tenda Arafah karena puncak haji, kecuali betul-betul kebutuhan yang mendesak. Apa itu yang mendesak? Misalnya keluar dari tenda ketika prosesi wukuf itu hanya kebutuhan toilet, misalnya mau pipis atau BAB, dan setelah itu ngambil wudhu lagi. Baik. Masuk ke tenda Arafah lagi, mengikuti prosesi wukuf yang diawali dengan khutbah dan sholat menjamak antara sholat zuhur dan asar jamak qasar takdim, dan setelah itu berzikir, ada himbauan ya, dan baca doa bersama-sama yang dipimpin oleh para kiai, para ustadz, para pembimbing dari kloternya masing-masing. Karena yang saya dengar atau ketika kami survei kemarin ke tenda Arafah dan Mina, rata-rata per kloter Sumatera Selatan itu mendapat 2 tenda. Ada tenda besar dicampur sedikit dengan embarkasi lain, dan ada tenda besar yang kedua kita menyampur dengan tenda besar punya embarkasi lain. Misalnya saya bicara kloter 17 yang kami diamanahkan. Kloter 17 itu tenda pertama itu hanya 107 untuk jamaah kloter 17. Baik, Pak Maki, namun halo. Di tenda kedua kami mendapatkan space tempat itu sebanyak 263 jamaah haji. Baik, Pak Maki. Pak Maki, mungkin terakhir Pak, saya pengen tahu Pak, tadi Bapak mengatakan ya bahwa so far so good gitu, pelayanan baik. Tapi kan kita berkaca dari pengalaman yang terdahulu ya, belajar dari pengalaman mungkin jadi pelajaran. Suaranya Pak hilang-hilang. Oke. Sekarang suara saya jelas Pak Maki? Ya, nah, baik, Pak Maki, saya ulangin pertanyaan saya. Belajar dari pengalaman dan yang terdahulu begitu Pak, pernah ada bermasalah dari segi konsumsi dan juga ada penginapan. Nah, untuk tahun ini seperti apa Pak untuk penginapan dan juga makanan yang disajikan Pak untuk para jemaah calon haji? Apakah ada keluhan, komplain Pak dari para calon jemaah haji khususnya asal Sumatera Selatan? Apakah mereka merasa cukup terlayani dengan baik dari segi makanan dan juga penginapan, Pak Maki? Baik, terima kasih. Kalau dari sisi konsumsi, Bapak, jujur kita akui tahun ini jauh meningkat. Karena yang kita terima nasi box pagi, siang, dan sore atau malam
itu luar biasa, sudah rasa citra rasa Nusantara. Baru sudah citra rasa Nusantara, sehingga kami keliling dari satu kamar ke kamar lain atau kami main ke hotel lain. Secara umum jamaah jamaah sangat puas sekali, dan memang ketika ingin menambah rasa Indonesia lebih kental lagi, lebih baik lagi, memang jamaah sebagian ada yang membawa dari Indonesia sambal kering dan lain sebagainya. Tapi secara umum bahwa konsumsi tahun ini jauh lebih baik dari konsumsi tahun-tahun sebelumnya. Saya menjadi saksi sebagai salah satu petugas di 2018, dan saya menjadi haji reguler 2017. Kalau dibandingkan dengan hari, sangat jauh, Pak. Baik, Pak Maki. Baik, terakhir Pak Maki, mungkin sebagai closing statement juga, kami mendoakan ya Pak ya, kami yang ada di tanah air mendoakan agar semua yang mengikuti atau calon jemaah haji ini bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, lancar Pak ya, dan bisa menjadi haji yang mabrur dan mabruroh begitu. Nah, kalau dari pihak Pak Maki mewakili semua jemaah yang ada di sana, apa Pak pesan yang disampaikan kepada seluruh warga di Indonesia, khususnya keluarga yang sedang menantikan, para keluarganya sedang melakukan ibadah haji? Mungkin Pak Maki bisa menyampaikan. Silakan mewakili yang lain. Silakan Pak Maki. Baik, dalam persiapan untuk menjelang Armusna ini sudah kami lakukan dengan baik, Bapak. Saya sekarang saja sambil Zoom, sambil rapat untuk persiapan akhir Armusna, dan mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan melalui manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan itu betul dengan yang ada di forum KBH masing-masing dan mandiri. Insya Allah jamaah haji kita sudah siap lahir dan batin, tapi kami tidak segan-segannya memberikan edukasi melalui kamar, melalui habis sholat 5 waktu, untuk mengingatkan bagaimana melakukan Arafah yang merupakan puncak haji, bagaimana kita didorong ke Musdalifah yang wajib haji, mengambil kerikil, bagaimana kita tindak di Tanah Mina untuk melakukan jamarot, bagaimana kesabaran kita harus kita pertahankan, kita tidak boleh ego, misalnya nanti tempat tidur sedikit sempit, itu harus kita terima, dan kita harus berlapang dada dengan jamaah lain, dan itu betul-betul kita tanamkan kepada jamaah. Dan secara umum mayoritas jamaah sudah sangat care sekali, sudah sangat bisa menerima, bahkan mereka kita katakan siap lahir batin untuk melaksanakan. Dan tentu di closing ini kami berharap dan bermohon kiranya pada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mari kita doakan mudah-mudahan pelaksanaan puncak haji tahun ini bisa berjalan dengan baik, dan rangkaian lain-lainnya rukun haji dan wajib haji juga bisa terlaksana dengan baik. Tentu kami berharap dari doa kaum muslimin dan muslimat Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kepada keluarga yang saat ini keluarganya, apakah bapaknya atau ibu atau kakek atau nenek yang sedang berhaji, sehingga ikhtiar ini sudah kita lakukan maksimal. Mudah-mudahan Tuhan menganugerahkan kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan tentu adalah endingnya jamaah ini mendapatkan predikat yang haji yang mabrur dan mabruro. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan semoga bisa diberikan kemudahan dan kelancaran melaksanakan ibadah haji untuk semua ya calon jemaah haji asal Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Muhammad Maki Kamil, tim pembimbing ibadah haji Kloter 17 dari Embarkasi Palembang, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu.